Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah sunnah Rasul atau hukum syariat tentang masalah iddah. Waktu apa iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Ada satu pembahasan yang sudah kita janjikan kemarin, qadarullah kelupaan. Ada yang ingat enggak? Tidak ada yang ingat, Masya Allah. Baik, yaitu ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, awal iddatu fardun minallah azza wa jalla lazimatun likulli mutallaqatin. Masa iddah itu diwajibkan atau kewajiban dari Allah yang dilazimkan bagi setiap perempuan yang diceraikan atau yang telah khulu. Ini yang kita belum bahas kemarin, yang sempat kita janjikan, qadarullah kelupaan, padahal sudah kita tulis di buku anak pribadi, nukilan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ya, masalah waktu iddah sudah kita bahas. Ada berapa poin kemarin itu? Yang pertama, kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka 4 bulan 10 hari. Yang kedua, yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan yang pertama dia masih haid, maka iddahnya berapa lama? 3 kali suci ala rajih. Yang ketiga, yang tidak haid atau yang menopause itu berapa lama? 3 bulan. Yang keempat, yang belum dikumpuli suaminya, berapa waktu iddahnya? Kemudian yang kalau ditambahkan lagi yang kelima, yang hamil, maka waktu iddahnya. Sekarang yang berkaitan dengan perempuan yang khulu, ya, bedakan itu yang berkaitan dengan yang ditalak, suami yang mentalak istrinya, aku ceraikan kamu misalnya. Dan sudah kita sampaikan mana talak yang sunnah, talak yang bid'ah. Di sini pembahasannya, kalau perempuan tadi ditalak oleh suaminya, itu batas-batasan
atau waktu iddahnya. Sekarang kalau perempuan itu yang minta diceraikan alias khulu, ya, dan sudah ketok palu di pengadilan, berapa lama waktu iddahnya? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, kita mau bacakan dari ucapan Imam At-Tirmidzi dan sekaligus membacakan riwayat dari Imam Tirmidzi juga. Ya. Ada riwayat dari Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 1185. Nomor hadisnya 1185, an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna imra'ata Thabit ibni Qais ikhtala'at min zawjiha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan yang merupakan istrinya Thabit bin Qais bin Syammas, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang berkaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Istrinya minta khulu, artinya minta diceraikan. Ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Nabi sallallahu, dan Rasul pun membolehkan perempuan tersebut minta khulu, meskipun perempuan tersebut, istrinya tersebut tidak mencela Thabit dalam masalah penyimpangan agama atau yang lain, tidak. Cuma sang istri takut tidak bisa bersyukur terhadap suaminya, maka dia minta khulu. Rasul pun membolehkan. Fa'amaraha an ta'tat bi haidhatin, dan Rasul pun memerintahkan istrinya Thabit bin Qais bin Syammas untuk menunggu waktu iddah 1 kali haid. Ya. Ini sekali lagi yang benar dari pendapat ulama berdasarkan dalil sunnah Rasul ini. Orang atau perempuan yang minta khulu dan sudah diketok palu oleh pengadilan agama, maka iddahnya cuma sekali apa? Haid. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan sahih, nomornya 1185. Nah, kita mau bacakan lanjutan dari ucapan Imam Tirmidzi. Kalau kita baca kitab Sunan Tirmidzi, terkadang Imam Tirmidzi memberikan komentar terhadap pembahasan hadis yang beliau riwayatkan. Di antaranya di sini, kata Imam Tirmidzi rahimahullah, ikhtalafa ahlul ilmi fi iddatil mukhtali'ah. Kata Imam Tirmidzi sekali lagi, para ulama berselisih pendapat tentang waktu iddahnya perempuan yang khulu. Faqala aktsaru ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu, kebanyakan para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu wa ghairihim, anna iddatul mukhtali'ah iddatul mutallaqah thalatha hiyad. Sebagian ulama atau mungkin kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat dan selain mereka berpendapat waktu iddahnya perempuan yang khulu itu sama dengan yang diceraikan, yaitu salah haid atau salah hiyad, 3 kali haid. Atau seperti dalam penjelasan kita memang ada khilaf, ada yang mengatakan 3 kali haid, ada 3 kali apa? Suci. Ya, kalau di sini dikatakan intinya pendapat yang pertama mengatakan perempuan yang minta khulu dan sudah ketok palu dari pengadilan agama, maka iddahnya 3 kali haid, disamakan dengan apa? Perempuan yang diceraikan, yang ditalak. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri, ini ucapan Sufyan ats-Tsauri wa ahlil Kufah, ulama Kufah, wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa qala ba'du ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu wa ghairihim, sebagian para ulama dari para sahabat juga dan selain mereka mengatakan, berpendapat inna iddatal mukhtali'ah haidhatun, sama dengan hadis tadi, yaitu apa? 1 kali haid waktu iddahnya. Kemudian kata Imam Tirmidzi, qala Ishaq wa in dhahaba dhahibun ila hadza fa huwa madhhabun qawi. Kata Ishaq bin Rahawai, kalau ada yang berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi, maka itu madhab yang kuat. Dan ini yang rajih insyaallah taala karena jelas dalilnya tadi.
Rasul sendiri mengatakan atau merintahkan istri Sabit bin Qais bin Syammas untuk iddahnya sekali apa? Haid. Wallahu taala a'lam. Baik, kita pindah poin berikutnya 328. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa minas sunnati ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktifa li amrihi wal iktida bi hadihi wal akhdhu bi af'alihi wal intiha ila amrihi. Di antara sunnah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menapaki jejak beliau, melaksanakan perintah beliau, mengikuti perbuatan beliau, dan berhenti kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amar. Sekedar murajaah, ada 4 konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Rasul SAW. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, melaksanakan perintah Rasul. Yang ketiga, istinabu ma nahnu wa zajar, meninggalkan yang dilarang dan dicela oleh Rasul SAW. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditekankan yang ta'atuhu fima amar, melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah berkata, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi anna ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasin wa salasina maudhi'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika aku memperhatikan mushaf Al-Quran, aku dapati ayat yang redaksinya memerintah untuk kita taat kepada Rasul ada 33 ayat. Ya. Sekali lagi, Imam Ahmad mengatakan, aku memperhatikan mushaf Al-Quran dan aku dapati ayat yang redaksinya memerintahkan taat kepada Rasul ada 33 ayat. Kemudian diringkas oleh sebagian para ulama dengan istilah ada 3 redaksi ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul. Siapa yang masih ingat? Ini sering kita sampaikan. Ada 3 redaksi ayat yang memerintahkan kita taat kepada Rasul. Nah, ada yang ingat? Apa redaksinya? Dari 3 itu kalau diringkas lagi ada 3 redaksinya. Kenapa? Itu kan contoh ayatnya. Redaksinya apa? Bentuknya. Nah, ya, kalau kita mau urutkan, yang pertama apa? Ayat yang redaksinya berupa perintah langsung. Nah, baru nge. Alhamdulillah. Yang bentuknya langsung perintah, seperti firman Allah tadi disebutkan contoh ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Bentuknya redaksinya fi'il amr, kata perintah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya. Dan yang semisal ini banyak. Surat Ali Imran ayat 31 yang diistilahkan dengan ayatul imtihan, ayat ujian, menguji orang yang mengaku cinta kepada Allah, diuji dengan kata-kata fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Sekali lagi, ini bentuknya fi'il amr, kata perintah. Ini redaksi ayat yang mewajibkan, wajib taat kepada Rasul, mewajibkan taat kepada Rasul, yang bentuknya sekali lagi apa? Fi'il amr, perintah langsung. Yang kedua, bentuknya berupa tadi keutamaan.
Disebutkan keutamaan yang taat kepada Rasul, pahala yang taat kepada Rasul. Contohnya surat An-Nisa, banyakkan dari surat An-Nisa. An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Contoh lain surat An-Nisa juga ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Ini bentuknya apa? Pahala, keutamaan bagi yang taat kepada Rasul, yang ittiba kepada ar-Rasul. Lawannya yang ketiga, redaksinya bentuknya apa? Ancaman dan sanksi bagi yang berpaling, menyimpang, memaksiati Rasul. Contoh ayatnya An-Nisa 14, lanjutan ayat tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Contoh lagi surat An-Nisa juga ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasul, barang siapa menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang beriman, para sahabat, maka kami sesatkan kemana mereka tersesat dan kami masukkan ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi 3 redaksi itu mewakili 33 ayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Redaksinya pertama berupa apa? Perintah langsung, yang kedua keutamaan, dan yang ketiga apa? Ancam. Itu ya kurang lebihnya. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Ghubari rahimahullah, termasuk sunnah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktifa li amri, menjalankan perintah beliau, wal iktida bihadihi, menelusuri menapaki petunjuk beliau, wal akhdhu bi af'alihi, mengikuti menirukan perbuatan beliau. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan surat Al-Ahzab ayat 21 yang masyhur ya, sering dibawakan oleh para khatib ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini banyak dipakai hanya untuk masalah akhlak saja. Ya, betul enggak? Kebanyakan demikian. Padahal kata Imam Ibnu Katsir, hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu fi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Kata beliau, ayat ini surat Al-Ahzab ayat 21 merupakan pondasi yang sangat besar untuk mewajibkan kita meneladani, mengikuti Rasul SAW baik dalam perbuatan beliau, ucapan beliau, dan semua keadaan beliau. Ya, sekali lagi ini yang ditekankan oleh Imam Ibnu Battah al-Ghubari rahimahullah dan juga yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Ghubari rahimahullah, wa iktsaru riwayah anhu wallahu alam. Kalau sebagian kitab ya Syarah Ibnu Battah atau syarahnya itu ada tambahan fi kulli masannahu, dan memperbanyak riwayat dari Rasul tentang apa yang beliau sunnahkan. Ya mungkin wallah itu yang lebih ya, kalau bahasa Arabnya lebih, anak pribadi lebih condong dengan tambahan fi ya. Ini kita lihat dalam beberapa syarahnya demikian. Memperbanyak riwayat dari Rasul fi kulli masannahu, dalam segala yang disunnahkan oleh Rasul. Makanya ahlu sunnah
di antara ciri khasnya mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah yang hukumnya wajib atau yang mustahab, entah yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan fikih, atau yang berkaitan dengan istilahnya al-fiqhul akbar atau fikih al-asghar. Wastahsanahu, memperbanyak riwayat dari Rasul tentang apa yang Rasul sunnahkan, yang Rasul anggap baik. Wa nadaba ilai, yang Rasul anjurkan. Wa harrada ummatahu alai, yang Rasul motivasi umat untuk melaksanakannya. Liyata'addabu bihi, agar mereka beradab dengan adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahsun bidzalik fid dunya adabuhum, sehingga dengan mereka meriwayatkan hadis-hadis Rasul tentang masalah adab-adab, tentang sunnah-sunnah, maka mereka akan baik adab mereka, ya, perbuatan mereka di dunia ini. Wa ya'dhum indallah qadruhum, dan akan tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Dengan apa? Ittiba'us sunnah. Jadi sekali lagi, ini yang ditekankan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghawri rahimahullah, agar kita ahlus sunnah wal jamaah betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita terus belajar dan belajar apa saja sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan disampaikan oleh beliau nanti beberapa hal tersebut dan sudah kita sampaikan sebagiannya. Wa mimma amara bihi wa sahhat birriwayatu anhu, di antara yang Rasul perintahkan, yang Rasul anjurkan, dan yang telah sahih riwayat-riwayat dari beliau, dari Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut. Meskipun ada yang tidak sahih, namun ini istihad beliau, ya. Di antaranya kata beliau, istimalu dzikrillah azza wa jalla fil mawatin wa indal harakat, yaitu berzikir kepada Allah di beberapa keadaan dan ketika melakukan aktivitas. Alhamdulillah, kajian kita hari Selasa ba'dal maghrib kemarin dan juga sebelumnya membahas beberapa keadaan disunahkan untuk isti'adzah dan juga masalah basmalah. Artinya hidupnya orang muslim itu senantiasa berzikir kepada Allah. Sudah sering kita sampaikan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Rasul mengajarkan kepada kita berbagai macam banyak zikir. Makanya ngapain kita ngarang-ngarang apa? Zikir-zikir yang baru, sedangkan zikir ala Rasul ini luar biasa banyaknya. Itu pun banyak yang kita apa? Lalai. Kita banyak tidak mengamalkan, padahal keutamanya luar biasa. Ini sekedar mengingatkan. Imam Ibnu Battah Al-Ghawri mengatakan di antara sunnah Rasul yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, terutama di beberapa keadaan yang Rasul telah ajarkan. Dan ini merupakan bagian takwa kepada Allah haqqa tuqati. Kalau kita baca tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqati, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an yuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Yang kedua, an yushkar fala yukfar, Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri. Dan yang ketiga, makna haqqa tuqati adalah an yudhkara fala yunsa, Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Dan Rasul dalam wasiatnya mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah pernah kita sampaikan juga dalam beberapa kajian, tidak cukup hanya dengan zikir lisan, harus dengan zikir qalb. Yaitu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir dan yang paling bermanfaat yaitu zikir yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Jadi ada istilah zikir lisan dan zikir hati. Ya, ketika kita
melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar tidak sekedar ucapan di lisan, harus ada keyakinan dalam hati Allah yang paling besar, yang lainnya kecil di hadapan Allah. Maka kalau kita minta pertolongan, minta kepada Allah karena Allahu Akbar. Ketika kita sakit, minta kesembuhan kepada Allah karena Allahu Akbar. Jangan minta ke dukun paranormal. Minta kesembuhan kepada Allah. Kita minta rezeki kepada Allah, Allahu Akbar. Jangan ngomong Allahu Akbar tapi minta-minta kepada wali yang telah mati, datang kepada dukun dan sebagainya. Maka ini bertentangan antara ucapannya Allahu Akbar dengan dia menyekutukan Allah dengan al-makhluk. Ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, sucikan Allah dari segala bentuk sekutu. Jangan menjadikan wali-wali itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ketika berdoa langsung minta kepada Allah, sucikan Allah dari perantara ataupun dari sekutu-sekutu. Jangan sampai mengatakan subhanallah namun masih menganggap ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, ada yang bisa memberikan perlindungan selain Allah dan sebagainya. Maka sekali lagi ini bertentangan antara ucapannya subhanallah dengan perbuatan syiriknya dan seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah banyak para ulama yang menulis masalah zikir. Contoh misalnya Imam An-Nawawi punya kitab Al-Adhkar tentang masalah zikir. Ada lagi ulama yang bernama Ibnu Sunni punya kitab Amal Yaum wal Laila. Demikian pula itu kalau ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama abad ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz punya kitab khusus masalah zikir, judulnya Tuhfatul Akhyar. Demikian pula yang paling masyhur, yang istilahnya viral lah, yaitu kitab Hisnul Muslim oleh Said Al-Qahtani. Demikian pula Syekh Abdul Razak punya kitab masalah Al-Adhkar. Bahkan beliau juga punya kitab Fiqhu Al-Adhi'a wal Adhkar, fikih pemahaman tentang zikir dan doa. Ini sangat luar biasa. Doa masuk rumah itu apa saja, pemahaman isinya. Beliau menekankan bukan sekedar zikir di lisan, namun juga zikir di hati, dipahami apa yang diucapkan tersebut. Sekali lagi ini salah satu yang ditekankan oleh para ahli ulama. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Ubay rahimahullah, di antara zikir-zikir tersebut mislu poin 329, at-tasmiyatu inda awalil wudu, mengucapkan bismillah. Ini bisa antum bedakan antara at-tasmiyah dengan al-basmalah. Kalau at-tasmiyah itu cuma mengatakan bismillah. Kalau al-basmalah bismillahirrahmanirrahim. Juga ini pembahasan kita kajian Selasa kemarin dalam kitab Tafsir wa Bayan li A'dham Suratul Quran, tafsir Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah. Kapan kita mengucapkan bismillah? Di antaranya ketika mau berwudu. Dalilnya sabda Rasul, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Cukup membaca bismillah. Dan rata-rata zikir itu dengan tasmiyah, bukan dengan basmalah. Mau keluar rumah baca bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Ketika orang itu masuk rumah juga demikian, bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain dalam buku itu ada dua saja, yaitu ketika mau membaca Al-Quran, karena dimulai awal-awal surat dengan Al-Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dibaca lengkap pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian yang kedua ketika menulis surat sebagaimana Rasul dahulu, itu yang lengkap bismillahirrahmanirrahim atau dengan istilah basmalah. Adapun selain itu zikir-zikir Rasul kalau ada bismillah, cukup bismillah saja tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Mau makan cukup bismillah. Ya ghulam samillah, wahai anak kecil, kata Rasul, samillah, sebutlah nama Allah dengan bismillah. Itu kalau kita, kata ulama, perhatikan zikir-zikir Rasul cuma dengan bismillah. Dan ciri ahlus sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu berputar. Kalau sunnah mencukupkan cuma bismillah saja, ya cukup bismillah. Nah, wallahu ta'ala.
Intinya berzikir ketika mau wudu dengan membaca bismillah. Dalilnya tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau mau ditulis nomornya 101, hadis 101. Cuma sedikit kita mau baca penjelasan ya dari sebuah kuteb kecil, dan ini mungkin dianjurkan juga bagi penuntut ilmu dan juga bagi kaum muslim secara umum. Sifat wudu Nabi. Kalau kita sering mendengar sifat salat Nabi, ada buku kecil namanya atau judulnya Sifat Wudu Nabi oleh Syekh Fahad bin Abdurrahman Asy-Syuaib dan Syekh Abdul Aziz As-Sadahan dalam kitabnya Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi tentang adab-adab penuntut ilmu. Beliau menganjurkan terutama bagi para pemula penuntut ilmu ya untuk mempelajari buku ini ya, karena simpel. Tentang apa? Sifat wudu Nabi. Kata beliau kalau masalah salat, sifat salat Nabi Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz. Ini kalau sifat wudu Nabi, ini diantara referensinya kata beliau untuk para penuntut ilmu. Sedikit kita bacakan penjelasan tentang masalah at-tasmiyah. Wa qad dhahaba al-Imam Ahmad fi ahadi qawli annaha wajibatun. Imam Ahmad punya dua pendapat tentang masalah hukum membaca bismillah ketika wudu. Dalam salah satu riwayat beliau mengatakan wajib membaca bismillah ya. Namun dalam riwayat yang lain beliau mengatakan mustahab. Memang ada khilaf antara para ulama. Yang mengatakan mustahab itu karena alasannya hadisnya tidak sahih. Padahal hadisnya sahih. Ya, maka dari situlah muncul perselisihan di antara para ulama, dan yang rajih hukumnya wajib. Bahkan kalau kita buka juga kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi tentang masalah fikih kitab wa sunnah, beliau mengatakan di antara syarat sahnya wudu yaitu membaca bismillah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, wa in kunna bi wujubiha fatarkuha amdan lam tasih taharatuhu. Kalau kita mengatakan wajib membaca bismillah ketika mau wudu, maka kalau ditinggalkan, artinya kalau membaca bismillah dengan sengaja, maka tidak sah taharahnya. Ya, li annahu taraka wajiban fit taharah asbah ma law tarakan niyah. Sebagaimana kalau dia meninggalkan niat. Misalnya mau sholat maghrib, datang ke tempat wudhu, asal wudhu saja, ya, nggak ada niat untuk wudhu ketika apa? Sholat, nggak ada niat sama sekali, misalnya, ya, maka tidak sah apa? Wudhunya tersebut. Namun kata Imam Ibnu Qudamah, wa in tarakaha sahwan sahhat taharatuhu. Namun kalau dia kelupaan, nggak membaca bismillah, maka sah, ya, wudhunya. Atau ada sebagian mengatakan kalau teringat di pertengahannya langsung membaca apa? Bismillah, nggak usah diulang dari awal. Kemudian ditambahkan lagi oleh penulis buku ini tentang dalil ya diwajibkannya membaca bismillah, yaitu dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Sebagian para sahabat Nabi meminta diambilkan air wudu. Faqala Rasul sallallahu, hal ma'adin minkum ma? Apakah, kata Rasul, apakah ada salah seorang di antara kalian yang membawa air? Fa wada'a yadahu fil ma' wa yaqulu tawaddau bismillah. Rasul pun meletakkan tangan beliau ke dalam air seraya berkata, berwuduklah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Hadisnya dalam mana? Sahih Bukhari Muslim. Maka kata penulis, ya, sudah jelas hadisnya apa? Sahih, maka tetap hukumnya yang benar apa? Wajib, ya, wallahu taala alam. Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya, masih masalah wudu sunnah. Al-wudu wal mubalaghatu fil istinsyaq, yaitu
menghirup air ya sampai ke dalam ujung hidung ya atau ke dalam ya pada waktu orang itu berwudu kecuali kalau ketika puasa. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi kalau nomornya 188 kalau nggak salah ini. Rasul mengatakan wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Artinya hiruplah istinsyaq itu memasukkan air ke hidung dan ditarik sampai ke ujung sekali ya. Ini namanya al istinsyaq. Kata Rasul, hiruplah air atau istinsyaqlah secara mendalam kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Ini sekedar tambahan keterangan. Ada dua cara kata para ulama istinsyaq, yaitu yang pertama dengan mengambil air dengan tangan kanan langsung memasukkan sebagian air ke mulut dan dikumur-kumur dan sebagian lagi dimasukkan ke hidung kemudian dihirup sampai masuk apa? Ke dalam. Itu namanya apa? Al-istinsyaq. Kemudian kalau ditambahkan lagi istinsar dikeluarkan dengan pakai tangan kiri. Itu namanya madmadah, istinsyaq dan al-istinsar. Jadi sekali lagi Rasul mensunahkan ketika wudu itu dengan menghirup air ya sampai ke isinya ke dalam ya hidung dengan cara tadi. Yang pertama lewat satu tangan sebagian air ke mulut untuk berkumur, sebagian masuk ke hidung. Ada sebagian yang mengatakan boleh masukkan ke mulut dulu berkumur, kemudian ambil air lagi untuk istinsyaq. Namun yang lebih sunnah yaitu tadi menggabungkan antara memasukkan air untuk berkumur dan sekaligus masuk ke hidung dan dihirup secara mendalam kecuali pada waktu puasa ya. Ini kita mau tambahkan lagi keterangannya. Kata Asy-Syaikh halaman 25 di sini penulis mengatakan al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaq bi gharfatin wahidah, menggabungkan antara berkumur dan istinsyaq menghirup air ke dalam hidung dalam satu kali menghirup ataupun memasukkan air. Dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari, beliau berkata, qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulullah sallallahu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari dikatakan kepada beliau, berwuduklah untuk kami sebagaimana wuduknya Rasul. Fada'a bi'ina'in, maka beliau minta diambilkan istilahnya satu ciduk air sampai kepada ucapan famat madha wastansyaqa min kaffin wahidatin. Beliau pun mencontohkan berkumur dan beristinsyaq dalam satu kali kaf telapak tangan. Fa fa'ala dzalika thalatha, dan beliau lakukan 3 kali. Ambil air, dimasukkan sebagian airnya ke mulut untuk berkumur, sebagian ke hidung dihirup sampai mendalam, kemudian ngambil air lagi sampai 3 kali. Itu yang lebih nyunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masih banyak lagi keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian ada tambahan di sini, kata Imam Ibnu Qudamah rahimallah, innal madmadah wal istinsyaq wajibatani fit taharah. Berkumur dan istinsyaq tadi itu hukumnya wajib ketika bersuci. Wallahu ta'ala alam. Poin yang berikutnya masih masalah wudu. Poin 331, wa du'a bima ruwiya anhu inda ghasil a'dha. Berdoa setiap kali membasuh anggota wudu. Bingung antum? Jangan bingung dulu.
namun ini tidak sahih. Ya, makanya ini pentingnya belajar. Kita bawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal adhkar allati yaquluha al-ama inda kulli wudu fala aslalaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang-orang awam ketika wudu, ketika mau berkumur, ada doa-doa khusus itu menurut sebagian orang. Di antaranya kalau tidak salah minta diberikan air telaga Rasul ketika berkumur. Pokoknya ada kaitan dengan pada waktu membasuh wajah, membasuh tangan dan sebagainya, ada doa-doa tertentu. Seperti mungkin permisalannya kalau orang tawaf, tawaf pertama ada doanya khusus, tawaf kedua dan sebagainya. Ini sama dengan itu, tidak ada dalilnya sama sekali, atau dalilnya tidak sahih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun zikir-zikir yang diucapkan oleh orang-orang awam ketika mau wudu, ketika mau membasuh setiap anggota wudu, tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW wala an ahadin sahabah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Saya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi membaca ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, tidak ada dalam sunnah Rasul zikir-zikir yang seperti dibaca orang awam ketika membasuh setiap anggota wudu. Tidak ada asalnya dari Rasul wala an ahadimnya sahabat, tidak pula dari seorang pun dari para sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, wala alaimatil arba, atau dari 4 imam ahli sunnah. Wa fiha hadithun kadhibun ala Rasulullah sallallahu. Namun ada hadisnya cuma dusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nukil dari kitab Sahih Al-Wabil As-Sayyib oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini juga salah satu buku referensi dalam masalah zikir dan doa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya namanya Al-Kalimut Thayyib. Itu juga masalah doa dan zikir. Ini juga muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya buku masalah zikir, judulnya Al-Wabilus Sayyib. Kalau di sini Sahih Al-Wabilus Sayyib halaman 268 yang kita nukilkan tadi. Taib lanjut lagi poin 332, masih ada kaitan dengan wudu. Wa an yabda ar-rajul fi ghasli a'dha'ihi wa lubsi thiyabihi wa khuffihi wa na'lihi wa kulli malabisi biyaminihi wa la yabda biyasarihi. Dan di antara sunnah Rasul, hendaklah seseorang itu ketika mulai membasuh anggota tubuhnya, entah untuk mandi besar ataupun untuk wudu, dan juga ketika memakai baju, ketika memakai sepatu, sandal, dan semua yang dia pakai, memulai dengan kanannya terlebih dahulu dan tidak memulai dari kiri. Dalilnya ini dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu yujibuhu atayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasul sallallahu itu senang memulai dengan sebelah kanan ketika pakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan segala aktivitas beliau, kecuali dalam hal-hal yang kotor. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Bahkan dalam tadi kitab sifat wudhu Nabi ada pembahasan di antara sunnah wudhu memulai dengan kanan, at-tayammun. At-tayammun kata beliau, ay yabda bi ghasil yamin summal yasar minal yadain war rijlain. Hendaklah memulai dengan membasuh yang kanan, kemudian baru yang kiri, entah tangan atau kaki. Hadisnya yang kita baca tadi. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aimanikum. Kalau kalian memakai baju, kalau kalian berwudu, mulailah dengan yang kanan. Hadisnya Sahih riwayat Imam Abu Dawud.
Tambahkan lagi poin 333, wa kadzalika al-aklu bil yamin wasyurbu kadzalik, makan minum dengan tangan kanan, wa tarkuhuma bishimal, tidak makan dengan tangan kiri. Rasul tadi kita sampaikan ketika mengajari sahabat Rasulullah SAW ketika masih kecil, ya ghulam samillah wa kul biyaminik, wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah, makan dengan tangan kananmu. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Rasul mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila salah seorang di antara kalian mau makan, mulailah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini, kalau mau minum, minum dengan tangan kanannya. Kalau makan minum harus dengan tangan kanan. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi, karena setan makan dengan tangan kirinya, wa yashrab bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Alhamdulillah, adab-adab ini banyak diajarkan juga di sekolah-sekolah tika sunnah. Alhamdulillah. Hadis tadi riwayat Imam Muslim nomor 2020. Apabila salah seorang dari kalian mau makan, makan dengan tangan kanannya. Kalau mau minum, minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Baik, lanjut. Poin 334 masih ada kaitan dengan masalah kanan kiri ini. Adapun istinja bishimal, adapun beristinja alias atau cebok, wa tarku bil yamin, harus dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Dalilnya sabda Rasul dalam Sahih Bukhari hadis nomor 154, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan cebok istilahnya dengan tangan kanannya. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Paham ya hadisnya dalam Sahih Bukhari. Lanjut lagi poin 335, wa idkhalu rijlau al-yusra inda dukhuli al-khala. Kalau mau masuk toilet, kamar mandi, mulai dengan kaki kirinya. Ini pembahasan masih ada lanjutan, ada sambungannya dengan yang tadi. Kalau dalam yang baik dengan kanan mulainya, kalau yang kotor, yang jelek dengan kirinya. Ini sekali lagi kata para ulama al-qiyasul aksi, memang tidak ada dalil khusus masalah adab masuk toilet dengan kaki kiri dulu. Kata sebagian atau kata ulama tidak ada dalil khusus tentang ini. Cuma mereka memakai kaidah secara umum, atau tadi istilahnya qiyas yang berbalik. Rasul tadi menganjurkan hal-hal yang baik dengan apa? Mulai dengan kanan. Makan minum tangan kanan. Nah, ini dikiaskan kebalikannya, yang jelek, yang kotor dengan apa? Ini kita mau bacakan dari ucapan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada bab masalah kitabul adab, bab istihbab takdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Bab tentang disunahkan memulai dengan kanan dalam hal-hal yang baik, yang mulia. Kemudian kebalikannya, kalau yang jelek dengan apa? Mulai dengan kiri. Kita baca dulu. Kal wudu, seperti berwudu, ini semua masih dengan mulai yang kanan dulu. Wudu, tohar atau mandi besar, tayamum, memakai baju, kita langsung terjemahkan wana'al, memakai apa? Sandal, wal khuf, sepatu, memakai sarung, masuk masjid, bersiwak, memakai celak, memotong kuku, qasus syarib, memotong kumis,
Boleh lanjut atau cukup? Lanjut sedikit ya. Mencukur kumis, ya, mencukur bulu ketiak, ya, mulai dengan kanan dulu. Wa halqir ra'si, mencukur rambut. Wassalam minas shalah, salam ketika salat. Makan, minum, berjabat tangan memulai dengan yang kanan dulu. Wastilamil hajar aswad, demikian pula istilahnya, ya, istilam hajar aswad, menyentuh hajar aswad dengan tangan kanan. Wal khuruj minal khala, keluar dari toilet dengan kanan dulu. Wal akhdi wal ata, memberi dan menerima dengan kanan. Wa ghairi dzalik mimma huwa fi makna, dan yang semisal dengannya itu dengan kanan dulu. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu taqdimul yasar fi dzalik, adapun lawan itu semuanya disunahkan dengan kiri, ya. Seperti apa? Kal imtikhat, ya, mengeluarkan ingus. Wal busa anil yasar, ya, meludah, ya, dengan mengarahkan ke kiri. Wa dukhulil khala, masuk toilet dengan kaki kiri. Ini semuanya sekali lagi sebagian, ya, sebagian tidak ada dalil khususnya, ya, namun dikiaskan dengan kaidah-kaidah tadi. Yang mulia, yang baik, pekerjaan yang mulia yang baik dimulai dengan kanan, yang jelek dengan apa? Kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar masjid dulukan kaki kiri dulu. Wal khalqil khufi, melepas sepatu, sandal dengan kiri dulu dimulai. Wasarawil wathawb wal istinja, cebok juga dengan apa? Tangan kiri. Ini sekali lagi kaidahnya kata para ulama secara umum, meskipun tadi tidak ada dalil khusus tentang adab masuk toilet dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan dulu, namun mereka berdalil lewat kaidah-kaidah secara umum. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab beliau yang lain Al-Majmu' Syarh Muhadzab, ini ittifaqul fuqaha, kesepakatan para ahli fikih. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.